Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang dimuliakan Syahibul Bait Al-Mukarram Abah Kiai Mujisin Wali Baiti selaku pengasuh Majelis Taklim Nur Rahmah. Yang kedua yang dimuliakan tamu kita Syekhona Kiai Haji Silahuddin Abu Nur beserta Ibu Nyai dari Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Kemudian yang dihormati para asatidz, para bapak, para ibu yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Tidak lupa teman-teman satuan Banser baik dari Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar maupun yang baru datang tamu kita dari Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian para Dewan Majelis, khususnya Datuk Dr. Griffin, ini ahli sastra kita nih di Kemenak Provinsi Riau. Alhamdulillah, terima kasih tuh memberi semangat pada kita. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama mari sama-sama kita syukuri bahwa kita masih diberi dua nikmat penting. Pertama hidup, kedua nikmat sehat. Mudah-mudahan kesehatan selalu menyertai kita bersama, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dengan Islam Rasulullah bawa, saya, bapak dan ibu, mudah-mudahan juga seluruh keturunan kita di masa depan tetap menjadi minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, amin ya rabbal alamin. Para kiai, bapak ibu yang dimuliakan, acara kita pada malam hari ini adalah, dan ada serangkaian acara nanti dan hari-hari selanjutnya akan kita laksanakan bersama. Pada malam hari ini intinya pertama silaturahim, yang kedua beliau berkenan dalam temu ramah memberikan ijazah berupa disebut sholawat ummi, yang penjelasannya nanti walaupun sebagian sudah tahu akan dijelaskan kembali oleh beliau. Para hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, tugas saya memoderator ini ternyata dari pagi tadi. Jadi pagi tadi itu dari jam 8 memang di Hotel Area Duta itu kita ada rapat koordinasi seprovinsi Riau, para pejabat tinggi, dihadiri asisten gubernur karena Pak Gubernur ke Bali. Kemudian siangnya para pejabat tinggi Kementerian Sosial RI yang khusus mengurus bansos baik PKH maupun disebut bansos pangan untuk Provinsi Riau. Dan saya bertindak menjadi pembawa acara, moderator dari pagi sampai jam 7 malam. Selesai kemudian saya pulang sehingga tamu saya ini Mbah Kiai Silahuddin ini dijemput oleh teman-teman Banser dan diterima oleh Mbah Kiai Mujisin. Saya minjem Mbah Kiai Mujisin untuk di rumah saya tadi sore. Nah, malam hari ini kembali memoderatori. Perlu saya kenalkan pertama Syekhona Kiai Haji Silahuddin Abu Nur, ini alumni Madinah, dulu mondoknya di Arab Saudi di Madinah. Kemudian beliau aktif di Majelis Ulama Provinsi Kaltim. Selanjutnya di Suriah NU Kota Samarinda. Kemudian merangkap juga Mursyid Thorekoh Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Alhamdulillah. Dan setelah saya urut-urutkan tadi baru ketemu habis isya ya. Ternyata beliau ini sanad thorekohnya itu dari ulama terkenal di Jawa Tengah, Demak, Meranggen, itu Ponpes Al-Futuhiyah. Ponpes Al-Futuhiyah melahirkan penulis top nasional kelas Asia, yaitu Ustadz Habibur Rahman Asy-Syirazi, alumni Kairo, yang menulis novel ayat-ayat cinta dan itu dikenal di Asia Tenggara, itu dari pondok pesantren itu. Sanad ilmu thorekoh beliau dari abah beliau Mbah Kiai almarhum Mbah Kiai Abu Nur, itu dari pondok pesantren Futuhiyah Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Jadi Kiai Muslim Meranggen itu termasuk Kiai NU masa lalu yang dikenal, punya beberapa putra dan menantu. Di antara menantu yang terkenal adalah Syekh Makhdum, itu alim, punya anak namanya Gus Khalid, cerdas, S1 Kairo, S2 nya kakak senior saya. Jadi secara sanad ilmu tadi sama beliau ini ketemu di sini, makanya beliau salah satu yang saya temui di Lampung, tapi terasa seakan-akan sudah sekian tahun berkenalan. Dan untuk diketahui Syekhona
jamaah Torekoh di seluruh Riau untuk 4 kabupaten pesisir berbatasan dengan Selat Melaka itu adalah jamaah Torekoh Qadiriyah Wan Naqsyabandiyah. Jadi satu jalur ilmu semua dengan beliau, sehingga beliau silaturahim ke kita itu insya Allah sudah tepat. Mungkin itu pengenalannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Syekhona untuk di sini waktunya panjang Syekhona, yang besok-besok baru kita 15-20 menit karena acara-acara besar semua. Yang di sini acara besar tapi khusus untuk panjenengan pada malam hari ini. Ini secara suku beragam, ada yang Jawa, Minang, Batak juga ada, Sunda juga ada, Bugis, ada yang Blasteran Papua juga mungkin campur karena kami ini pecinta gadu-gadu, jadi campur-campur. Itu perkenalan dari kita bahwa majelis ini baru berdiri sekian bulan, diberi nama oleh Al Habib Alwi bin Marzak. Nah, kemudian diresmikan oleh Habib Ahmad bin Akil bin Syekh Abu Bakar Salim, kemudian oleh Syekhona Maulana Habib Lutfi. Nama ini dianggap bagus sehingga Majlis Sholat yang akan kita didirikan juga disarankan menggunakan nama Nur Rahmah, cahaya yang cahaya rahmat, seperti itu. Syukran lakum ala khudurikum fi hadzal majlisil mubarak wa nuhanniukum jami'an wa syukran li syekhina wa zawjatihi bi hudur bi qaryatina nahnu. Kami persilakan kepada Syekhona untuk menyampaikan salam silaturahim dan menyampaikan yang disebut dengan sholawat ini. Fadhil masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan muafiyan bi ni'amih mukafi'an lima zidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih. Amma ba'du, fayal hadrun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ibu, bapak dan saudara, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini pada malam hari ini tidak ada hadirin, adanya cuma hadirat. Artinya kita berada di luar kan. Kalau hadirin itu hadir di dalam. Nah, kalau hadirat itu hadir out, hadir di luar lah, kita di luar semua, jadi nggak ada hadirinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama, bersyukur, terima kasih kepada Gus Mahali. Saya panggil Gus sajalah, karena Gus itu bisa lebih utama dari Kiai, karena Gus itu memang Gus itu ya anaknya Kiai. Kalau Kiai belum tentu anaknya Gus. Dan rasanya lemes kalau panggil Gus itu. Ya, kalau panggil Kiai, barangkali ada yang protes, katanya Kiai kok nggak punya santri, nggak punya pesantren gitu kan, belum. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti dalam programnya, walaupun tidak diasuh langsung, tapi inisiatornya Gus Mahali, sehingga itu bisa dikatakan Kiai karena sudah punya santri. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian terima kasih kepada sahib Majelis Ta'lim, Bapak Kiai. Hajinya masih calon atau udah haji? Ya? Oke.
Kiai calon haji Mujisin. Kalau niku nek mun kadung sanjang ini calon haji kok yang sudah itu ya jadi haji itu. Ya. Tapi kalau ini saya ya keceplosan aja Kiai calon haji. Ya mudah-mudahan benar juga kan. Allahumma juga kepada ya hadirin hadirat ini, nah, karena keberadaan hadirin hadirat itulah yang membuat kami atau saya bisa menyampaikan sesuatu. Nah kalau nggak ada yang hadir, terus siapa yang dengerin saya? Makanya saya harus berterima kasih juga. Ya. Ini dalam rangka melengkapi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, malam yaskurinnas lam yaskurillah. Jadi kalau orang dengan sesama itu tidak mau berterima kasih, maka dia tidak diberi nilai oleh Allah sebagai orang yang bersyukur. Belum sempurna rasa syukurnya. Maka sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang hadir di sini. Kemudian kami ingin menjelaskan tentang safari mujahadah sholawat Umi yang kali ini adalah yang ke-22. Ini tergagas karena ada semacam keinginan. Mungkin di antara hadirin atau ada juga sudah tahu. Ketika sahabat bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua setelah orang tua meninggal, nah, maka berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal itu adalah dengan beristighfar dan mendoakan. Pernah dengar itu ya? Nah, kemudian juga bersilaturahim dengan orang-orang yang pernah bergaul, bertemu dengan orang tua. Nah, begitu almarhum orang tua saya tahun 2010. Tadinya belum tergerak karena masih ada adik ipar saya yang menunggui pesantren di Bumiayu. Begitu adik ipar saya juga meninggal, maka saya ingin menunjukkan rasa bakti saya kepada orang tua dengan cara mendatangi siapapun yang pernah berijazah sholat Umi atau bertalqin atau berbeat Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah kepada orang tua saya. Itu gagasan pertamanya. Tapi setelah berjalan kemudian saya ingat di dalam doa di situ ada kalimat wa anta ja'ala hadhihi sholatil ma'surata al musammata bil ummi mawrudatan li ahli al-ardi. Wa anta ja'ala, kalau saya terjemah langsung bahasa Indonesia saja, kalau pakai bahasa Jawa ya kelamaan lah. Wa anta ja'ala, dan hendaknya engkau menjadikan hari sholatil ma'surata, sholawat ma'surah ini maurudatan, menjadi wirid di ahlil ardi, bagi penduduk bumi. Kalau kita berdoa kemudian hanya berdoa, Allah akan mengabulkan, tetapi akan lebih cepat lagi kabul dari Allah apabila kita berikhtiar dengan apa yang menjadi konten atau isi dari doa tersebut. Jadi katakanlah kita berdoa supaya bisa ziarah ke Baitillahil Haram. Doa kita baca, tapi
sebaiknya atau supaya lebih cepat mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikhtiar cari uang untuk mendaftar. Bahkan kalau saya katakan orang belum bisa dikatakan benar dan jujur ketika saya ini pengen loh haji, tapi sama sekali tidak ada upaya untuk itu. Jadi orang baru benar dan jujur di dalam pengakuannya saya mau haji, pengen haji, itu setelah mau mendaftar dengan 5 juta kalau nggak salah sebagai tabungan pertama. Kalau pengen kursi sampai 25. Nah itu baru dikatakan ada keselarasan antara pengakuan pengen haji dengan ikhtiar kita pengen haji. Itu contoh aja. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini safari itu digagas karena keinginan besar agar supaya bisa berkhidmah atau bisa berbakti kepada orang tua. Kemudian saya juga menganjurkan karena saya sudah melakukan. Kenapa saya katakan menganjurkan? Karena sudah melakukan. Di berbagai pengajian saya sering mengatakan bahwa berhati-hatilah kita itu di dalam menyampaikan dakwah agama. Jangan sampai apa yang kita sampaikan, kita ajak orang-orang, tetapi kita sendiri tidak melaksanakannya. Ada kisah Syekh Hasan Al-Basri itu. Pada suatu saat memberikan pengajian, ada seorang aktivis. Ya dulu belum ada aktivis, ini cuma istilah saja. Mengatakan, guru, pengajian-pengajian guru selama ini, alhamdulillah bisa saya serap dan bagus. Tetapi ada satu masalah yang ingin sekali saya mendapatkan penjelasan langsung dari guru. Dan bisa gampang terserap seperti pengajian-pengajian yang lalu. Apa itu katanya? Saya ingin penjelasan zaman itu keutamaan tentang memerdekakan budak. Nah, ini supaya sedikit nyambung, budak itu apa? Yang dimaksud di situ. Budak itu adalah manusia yang dikomoditaskan, manusia yang diperjualbelikan. Nah, memerdekakan budak itu artinya melepas hak milik terhadap budak itu, dilepaskan menjadi merdeka. Nah, harga budak kalau dibandingkan dengan harga unta misalnya, itu bisa 10 kali harga unta. Nah kalau unta harganya 50 juta sekarang, berarti harga budak sekitar 500 juta. Nah kalau tadi saya katakan memerdekakan budak berarti melepas hak sebesar 500 juta, itu kan berat. Nah si aktivis pengen agar supaya dijelaskan, agar supaya perbudakan yang ingin dihapuskan dari bumi oleh ajaran agama kita, tetapi dengan cara evolusioner, bukan dengan cara revolusioner. Maksudnya bagaimana? Perbudakan ini kan tidak manusiawi, lawang orang kok diperjualbelikan, kejam itu ya. Nah Islam itu ingin perbudakan itu hilang, tapi tidak terjadi perang, tidak terjadi sesuatu yang berdarah-darah. Mungkin yang
pernah belajar di SMA sejarah perang budak di Amerika berdarah-darah, tapi budaknya nggak hilang-hilang. Walaupun dideklarasikan bahwa Amerika sudah bebas budak, secara ilegal masih ada. Dan itu sering, kalau yang anak-anak muda itu sering nonton film kan, itu film tentang perbudakan itu udah sering berbagai alur cerita. Ingin saya sampaikan bahwa Islam menghapus perbudakan tidak dengan cara berdarah-darah, tapi dengan cara pelan-pelan sampai dikaitkan dengan ibadah kita. Contohnya, maaf, kalau ada suami istri itu kemudian melakukan hubungan seksual di siang hari, batal puasanya, dan antara lain diberi sanksi memerdekakan budak. Nah, ini kan bisa, kalau dengan adanya syariat ini perbudakan bisa sedikit demi sedikit hilang, tapi tidak berdarah-darah. Itulah Islam. Baik, saya ingin menyampaikan tadi tentang keselarasan antara apa yang kita sampaikan dan apa yang kita lakukan. Jadi si aktivis ini pada bulan berikutnya ikut ngaji, Syekh Hasan Al-Basri tetap saja menceritakan atau menyampaikan hal-hal yang ya penting tetapi tidak sesuai dengan keinginan dan permintaan dari si aktivis. Sampai 10 bulan waktu itu baru Syekh Hasan Al-Basri menyampaikan tentang keutamaan memerdekakan budak. Kata si aktivis, nah ini yang ditunggu-tunggu. Bagus ini pengajian, karena meriwayat atau menyampaikan tentang keutamaan budak yang itu akan berdampak dengan berkurangnya perbudakan. Kemudian sang aktivis menghadap guru. Saya ini kan minta ini dijelaskan dari 10 bulan yang lalu, kok baru disampaikan ini? Oh begini nak, begitu kamu sampaikan tentang pembebasan budak, memerdekakan budak, saya waktu itu nggak punya budak, dan budak itu kan harganya mahal. Saya harus nabung dulu, nabung, sampai uangnya cukup untuk membeli budak. Setelah dibeli budaknya, kemudian baru dimerdekakan. Nah setelah saya melakukan itu, maka baru saya bisa menyampaikan pengajian tentang perbudakan. Nah, ini keselarasan antara apa yang disampaikan dan apa yang dilakukan. Ini kalau informasi tadi itu banyak yang hadir adalah para ustadz, ya ini yang saya minta. Menjadi ustadz, menjadi penceramah, menjadi kiai itu tidak mudah untuk mengajak orang yang dirinya sendiri tidak mampu melaksanakan. Saya mau pamer juga. Kalau itu dikatakan pamer, tapi saya ingin menyampaikan agar ini menjadi salah satu contoh. Ada hadis yang menyatakan, apabila engkau mendengar azan di suatu masjid, kemudian engkau meninggalkan masjid itu tanpa bersolat jamaah di masjid tersebut, maka di hatimu ada penyakit nifak. Hadis ini sudah lama saya dengar, saya baca, tapi saya nggak berani menyampaikan. Kenapa? Ada kepadatan jadwal waktu itu,
saya mengajar kitab Ba'da Maghrib di satu tempat. Ba'da Isyanya juga ada pengajian di masjid yang lain dengan jarak sekitar 25 kilo. Dua-duanya harus saya penuhi. Nah, kalau saya Ba'da Maghrib itu mengajar, biasanya sampai azan Isya baru berhenti. Habis Isya sholat jamaah, kemudian wirid, baru berangkat ke tempat yang saya tuju tadi. Ini sampai sana jamaah bisa sudah nggak ada, karena perjalanannya itu sudah makan waktu sekitar 20 menit, berjamaahnya makan waktu sudah 20 menit, 40 menit, ya sudah, jamaah di sana kan sudah nggak ada, udah pada pulangan. Jadi salah satu yang saya lakukan waktu itu menghentikan pengajian dan saya pamit, saya tidak bisa berjamaah di sini sebelum azan tiba. Tapi begitu sudah selesai azan juga belum, berjalan dari masjid ke mobil sudah ada azan. Saya meninggalkan masjid itu, padahal ada suara azan di situ. Kan saya munafik kalau begitu. Maka saya baru menyampaikan hadis ini kepada halayak setelah saya bisa mengubah jadwal tersebut. Jadi saya tidak berani merangkap satu malam 2 pengajian apabila waktunya itu tidak mungkin untuk dikelola. Baik hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang saya maksud saya pamer, ya inilah saya sering menyampaikan, jadilah orang pertama yang melakukan sesuatu yang engkau sampaikan. Jadi bukan kita dakwah bil qaul atau bil aqwal, tapi juga dakwah bil af'al atau bil ahwal juga. Nah, ini memang sering dalam pengajian orang begitu indah menyampaikan ajaran agama, tapi ketika dia atau penceramah sudah turun, ternyata apa yang dilakukan penceramah itu tidak selaras dengan apa yang dikatakan, naudzubillah. Walaupun memang ada hadis yang menyatakan ballighu anni walau ayah, dan bahkan ada beberapa orang yang mengatakan kalau kita berdakwah menunggu kita dulu beramal, maka kita tidak akan pernah berdakwah. Saya katakan kepada mereka, ya jangan begitu. Yang penting kita ada upaya agar supaya antara apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita lakukan bisa ada keselarasan. Baik, kita kembali ke safari ya, yang yang terinspirasi oleh ajaran tentang berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian mujahadah itu sendiri apa? Biasanya saya kalau kepada pengamal mujahadah itu ya panggilannya sudah ayyuhal mujahidin wal mujahidat. Ini juga ada yang pernah protes. Karena mujahidun atau mujahidin itu biasanya dipakai oleh mereka yang memiliki paham radikal, berjihad itu kan. Maka saya sampaikan begini, mujahadah itu adalah masdar mimi dari kata jahada yujahidu, jihadan wa mujahadatan fahuwa mujahid. Jadi satu kata antara jihad dan mujahadah itu sama maknanya. Hanya memang di dalam masyarakat apabila kata jihad yang muncul, maka
kesannya itu adalah tindakan fisik. Nah, sehingga sering jihad diartikan dengan perang, walaupun beda sebenarnya. Karena arti jihad itu sendiri adalah bersungguh-sungguh. Nah, kalau kemudian yang muncul kata mujahadah dari kata yang sama jahadah jahidu, maka yang terkesan adalah orang yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Ini pengertian mujahadah, dan ini berdasarkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina, dan orang-orang yujahidun yang berjihad fina di dalam mempertahankan agama Allah, lanahdiyannahum, sungguh. Nah, di sini ada dua taukid. Dalam bahasa Arab itu yang namanya kalimat itu ada kalimat insya dan ada kalimat khobar. Nah, kalimat insya itu yang bersifat menyuruh, melarang, itu namanya kalimat insya. Kalau kalimat khobar itu adalah kalimat yang mengandung kebenaran atau kedustaan. Nah, agar supaya kalimat yang disampaikan itu dipercaya orang, karena tadi kan mengandung 50-50 antara kebenaran dan kedustaan. Untuk menunjukkan bahwa ini benar loh, maka harus diberi taukid. Taukid itu supaya sungguh-sungguh, pemantapan. Nah, dalam ayat tadi taukidnya lam, ditambah taukid lagi nun sakilah setelah kata kerja, lanahdiyannahum, sehingga semuanya harus benar, sungguh kami benar-benar, ya, ada sungguh, ada benar-benar, untuk menyatakan ini memang akan diberikan oleh Allah petunjuk jalan kepada siapapun yang bersungguh-sungguh di dalam aktivitasnya. Jadi Masih Salim Nur Rahmah itu apabila dikelola dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar akan berikan petunjuk bagaimana agar yang tadinya sekedar Majelis Ta'lim Nur Rahmah suatu saat menjadi pondok pesantren Nur Rahmah. Kalau tadinya hanya sekedar musola yang berukuran 8 kali berapa ini, nantinya bisa 15 kali 15. Ini walladzina jahadu. Nah, kemudian Allah berfirman lanahdiyannahum. Subulana itu, kata subul itu bentuk jamak dari sabil, jalan. Jalan itu bisa juga berarti metode, bisa juga berarti strategi. Nah, jadi Allah akan memberikan jalan-jalan, memberikan cara-cara, memberikan strategi supaya Masjid Salim ini semakin besar di hari depan. Allahumma amin. Nah, ini mujahadah. Nah, kemudian salawat. Kalau salawat nggak usah diterangkan, karena sudah banyak orang menjelaskan tentang salawat dan sudah banyak majelis salawat. Tapi ini tentang ummi ini. Maka sebelum lanjut, saya mau mengajak semuanya sama-sama membaca salawat, mengikuti saya. Allahumma salli ala Muhammad andika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma salli ala Muhammad andika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma salli ala Muhammad andika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma salli ala Muhammad andika wa rasulika nabiyil
Ibu-ibu hafal? Belum. Bapak-bapak hafal? Belum. Seharusnya sudah dibaca 3 kali ya sudah hafal gitu ya. Ini maksud saya ajak baca bersama-sama supaya hafal. Tapi memang sholatnya pendek dan simpel. Kan Allahumma sholli ala Muhammad sudah biasa. Jadi tinggal nambahi abdika wa rasulikan nabiyil ummi, hanya 4 kata. Abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Nah, kenapa saya ajak membaca sholat ini? Ibu dan saudara rahimakumullah, sholawat ini bukan sholawat baru. Nah, sholawat ini sholawat yang sudah lama. Bahkan sholawat yang paling lama ya sholawat ini. Hadirin hadirat sudah biasa mendengar sholawat macam-macam. Mungkin yang saya tahu ya ratusan macam lah. Ada sholawat fatih, sholawat asghir, sholawat tibil kulub, sholawat badar, sholawat nariyah, sholawat munjiyah, sholawat wafidiyah, macam-macam sholawat. Itu bagus karena perintah dari Al-Quran, ya perintahnya kita berselawat kepada Nabi. Kemudian yang disabdakan oleh Nabi juga kebanyakan man shalla alayya, barang siapa yang berselawat kepada saya, tanpa memberitahu selawatnya begini, kecuali yang saya sampaikan tadi. Makanya saya katakan ini selawat yang paling lama, karena ada di dalam kitab Irsyadul Ibad. Hampir semua pesantren pernah baca kitab ini, yang artinya kiai ataupun calon kiai sudah baca, cuma karena mungkin hanya baca atau tidak fokus terhadap isi hadis itu, fokusnya kepada mansolanya itu, sehingga yang penting baca selawat. Nah sekarang lengkap hadisnya bagaimana? Man shalla alayya fi kulli yaumil jumu'ati samanina marratan ghafarallahu lahu dzunubahu samanina sanatan. Orang yang membaca selawat tiap hari Jumat 80 kali, diampuni dosanya 80 tahun. Dosa 80 tahun itu diampuni asal orang itu mau membaca selawat 80 kali setiap hari Jumat. Jadi kalau saya ini sekarang sudah 65 tahun, kalaupun besok mati, tapi saya nggak mau saya besok mati. Tuh saya pernah guru dengan istri saya, "Mah, pengen nggak kalau nanti meninggal itu saya doakan?" "Ya pengen." "Kalau pengen, ya kamu mati duluan." Lah ya kalau yang mati duluan saya kan saya nggak bisa mendoakan. Tapi itu guru. Nah, kenapa? Karena orang di dalam kubur pun bisa mendoakan kita. Jangan dikira kalau orang sudah dikubur udah nggak bisa apa-apa. Orang di dalam kubur bisa mendoakan kita, terutama mereka yang menerima doa dari kita juga. Makanya kemudian kita disyariatkan untuk banyak-banyak berziarah kubur. Kenapa kok ziarahnya kepada para wali? Kenapa enggak kepada bapaknya saja? Ziarah kepada bapak itu pahalanya besar sekali. Pertama, pahala berziarahnya. Itu sudah ada pahala karena ketika kita berziarah, benar-benar berziarah, bukan hanya sekedar sekedar aktivitas, benar ada niat berziarah, itu kita mendapatkan pahala ingat kematian. Dan itu kubur siapapun. Jadi ketika kita lewat, ya cukup di hati lah kalau lagi banyak temannya.
Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Cukup dalam hati. Kalau banyak orang tuh baca gitu, khawatir orangnya nggak paham, terus ini ngapain kok ngomong sendiri kan gitu. Nah, ini sudah dapat pahala walaupun entah kubur siapa. Kalau kebetulan kubur yang kita ziarahi atau kita lewati itu adalah teman atau saudara, maka di situ kita dapat pahala lagi. Pahala zikrul maut dan pahala silaturahim. Lah silaturahim itu kan kepada sesama orang hidup. Sekali lagi, kepada orang yang sudah meninggal pun kita bisa bersilaturahim. Ya kalau kita benar-benar baik, kita mempunyai daya spiritualitas yang tinggi, itu terasa atau tidak terasa, orang yang ada di makbarah itu bisa melihat kita. Dia juga berdoa ataupun bersalam, cuma kitanya yang nggak dengar. Kenapa? Karena kita masih dibatasi oleh jasad wadat kita. Kalau kita, tadi saya katakan, kalau punya daya spiritualitas tinggi, maka jasad kita itu dilewati oleh ruhani kita, spiritual kita, sehingga bisa bahkan berdialog dengan ahlul kubur. Itu agak panjang. Tadi lagi menceritakan bagaimana kalau dengan orang tua, pahalanya lebih besar lagi. Kenapa? Karena ada zikrul maut, ada silaturahim, dan ada birrul walidain. Tadi tentang hadis ya. Man shalla alayya, barang siapa sholat kepadaku sama nina maratan 80 kali, atau fi kulli yaumil jum'ah, di tiap hari Jumat membaca sholawat 80 kali, diampuni dosanya 80 tahun. Nah tadi hampir saya katakan, nah kalau saya umurnya cuma 65 tahun kok malah mendapatkan ampunan 80 tahun, itu bagaimana? Ya kan mungkin ada dosa kita yang belum tercatat. Oh pasti tercatat, ya betul. Tapi yang saya maksud dengan itu adalah kita secara tidak sengaja ngomongin orang itu kan dosa. Nah, saya katakan belum tercatat karena belum tercatat sebagai dosa kita. Begitu orang yang kita zalimi, orang yang kita hibah, orang yang kita fitnah, di sana nuntut, baru itu menjadi dosa kita kan. Nah itu yang saya maksud. Nah itu akan tertutup juga oleh selawat tadi, karena jelas mengatakan ghafarallahu lahu dzunubahu samanina sanatan. Nah kira-kira pengen nggak mendapatkan ampunan itu? Yang pengen, amalkan 80 kali pada hari Jumat, waktunya tidak ditentukan, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, dan itu ternyata tidak makan waktu lama. Ya kalau dibaca Allahumma salli ala Muhammad andika wa rasulika nabiyil ummi, Allahumma salli ala Muhammad andika wa rasulika nabiyil ummi, Allahumma salli ala Muhammad andika wa rasulika nabiyil
23 kali. Nah kalau 80 kali berarti sekitar 30 menit. Agak kelamaan kan? Pengen cepat, jangan dibaca kayak tadi, dibaca lurus-lurus saja. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. 7 kali 10 menit. 10 menit apa? 1 menit. Berarti kurang dari lebih cepat daripada kalau dibaca di lagu. Nah, bacanya itu aja. Karena yang dituntut adalah berselawat, tidak berselawat yang berlagu, enggak. Nah, tapi yang penting ngapal ya. Udah 2 kali kita baca sama-sama kan. Baik. Nah ini yang kemudian saya sangat menginginkan. Terus terang, saya sangat menginginkan yang hadir di sini, yang mendengarkan apa yang saya sampaikan besok atau malam ini baca 80 kali. Agar apa? Agar kita itu benar-benar mencari ilmu sebagaimana yang dianjurkan oleh agama kita. Jadi mencari ilmu itu bukan sekedar dipahami, tapi juga diamalkan. Walaupun saya juga sering menyampaikan, orang datang ke suatu majelis sudah niat dari rumah, saya mau thalabul ilmi, itu sudah berpahala. Walaupun karena tadi nyangkulnya sampai jam 4 sore, karena tadi di kantor banyak pekerjaan, karena tadi ada kegiatan untuk ini dan itu, di sini cuma ngantuk, tetap dapat pahala thalabul mendengar memahami memang sesuatu, mengamalkan sesuatu yang lain, tapi duduk saja sambil ngantuk itu sudah mendapatkan pahala. Makanya ayo kita datangi, pengajian kan paling lama sampai jam 10:30 malam, atau kalaupun ada yang sampai jam 12 atau jam 1, itu kan kadang-kadang. Nah, kita, kalau gitu dalam agama kita itu yang namanya pahala gampang. Iya memang banyak pahala yang bisa kita raih, cuma kadang-kadang kita tidak tahu bahwa itu berpahala. Nah kemudian di samping itu kita juga kadang punya dosa yang kita tidak merasa. Makanya di samping kita mencari ilmu untuk dapat pahala, membaca sholawat yang banyak seperti tadi untuk diampuni dosanya, maka kita juga dianjurkan untuk beristighfar. Hadirin hadirat rahimakumullah, kembali kepada tentang sholawat. Nah, setelah mengatakan begitu, para sahabat pengen. Ya seperti tadi saya tanya, pengen nggak? Pengen. Nah para sahabat nggak ditanya, tapi langsung merasa tertarik dengan apa yang dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertanya, wa kaifas salatu alaika ya Rasulullah? Bagaimana membaca selawat kepadamu ya Rasulullah yang mendapatkan pahala, keutamaan diampuni dosa 80 tahun. Maka Nabi menjawab, qul, katakan, Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil. Jadi berarti ini selawat langsung Nabi yang mengajarkan. Makanya saya katakan ini bukan selawat baru. Cuma kita itu terbiasa kalau ada yang baru, yang lama dilupakan. Kan begitu.
Makanya sekarang ayo lagi musimnya sholat asar kita baca seperti orang lain. Lagi musim tipil kulub kita baca seperti yang lain. Tapi jangan dilupakan sholawat Umi ini. Toh hanya seminggu sekali 80 kali. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah ini berarti sudah beat ini, sudah ijazah ini. Membaca sholawat 80 kali yang di sana dengar ya. Membaca sholawat 80 kali. Nah kemudian mungkin ini yang juga kadang ditanyakan, Pak Kiai ini jauh-jauh, bahkan sekarang sudah banyak wilayah yang didatangi. Yang disampaikan ya seperti ini. Ketika di Gorontalo yang saya sampaikan persis seperti ini. Paling mungkin yang beda itu ya improvisasi saja yang beda. Tapi kandungannya sama. Ingin mengingatkan kembali kepada umat Islam bahwa Nabi pernah mengajarkan selawat, tetapi tidak diamalkan oleh umatnya. Karena apa? Karena umatnya itu seneng yang baru, yang lama ditinggal. Bukan berarti yang baru salah, yang baru benar juga dan bagus juga, dan mempunyai fadilah yang sesuai yang disampaikan oleh pengarang selawat itu. Yang saya tahu misalnya salat wahidiyah, nggak tahu di sini ada yang mengamalkan apa tidak. Itu salat wahidiyah itu Allahumma ya wahid ya ahadu ya wahidu ya wajidu ya jawadu sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin and so on, dan seterusnya. Ini menurut pengarangnya, penganggitnya, muallifnya, yaitu Mbah Abdul Majid Duno Diri. Lepas dari pro kontra waktu itu, ada ulama yang tidak setuju dan sebagainya. Tapi lepas dari itu, Mbah Yai Abdul Majid itu mengatakan orang yang mengamalkan sholawat ini sampai 40 hari, saya jamin masuk surga. Nah rupanya yang menjadi keberatan para ulama waktu itu ada kata saya jamin masuk surga, karena mosok Nabi saja nggak menjamin, kok ini kiai berani jamin. Itu masalahnya. Padahal Nabi juga pernah bersabda, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umat saya masuk surga. Ya kita semua ini bakal masuk surga. Makanya pengarang sholawat Umi ini juga membuat syair dalam bahasa Indonesia. Dojeng Nabi, aku adalah umatmu, sayangilah, sayangi aku olehmu, tak ada penyayangku lain padamu, janganlah aku ditinggalkan olehmu. Jadi dalam syair itu kita harus mengaku, aku adalah umatmu, sayangilah aku, janganlah aku ditinggalkan olehmu. Memang Nabi meninggalkan umatnya, padahal waktu sakaratul maut itu Nabi ummati itu masyhur lah, orang banyak meriwayatkan. Nah yang ingin saya sampaikan di sini, kapan kira-kira Nabi meninggalkan kita? Ini kisahnya adalah Abu Bakar
radhiyallahu an ketika bersama dengan Nabi bertemu dengan orang Badui. Orang Badui itu ya orang pedesaan. Nah, si Badui ini memaki-maki Abu Bakar tanpa diketahui sebenarnya Abu Bakar itu punya salah apa, tapi kok dimaki-maki sama orang Badui tadi. Abu Bakar diam, Nabi tersenyum. Karena Abu Bakar diam, Nabi tersenyum. Tapi orang kalau lagi mencaci orang, yang dicaci itu diam saja, kira-kira bagaimana? Tambah mangkel. Ya, saya memarahi sampean, sampeannya kok diam? Dengerin dong, saya ini lagi marah sama kamu, kan begitu. Nah, semakin tinggi suara si Badui, ternyata Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu an terpancing, balik bertanya, salah saya ini apa? Kenapa kamu maki-maki saya? Begitu suara Abu Bakar meninggi, Nabi meninggalkan Abu Bakar. Asik saling maki, begitu menoleh, loh, Nabi ku sudah nggak ada. Abu Bakar meninggalkan si Badui itu, mengejar Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau tinggalkan aku? Oh, tadi ketika kamu dimarahin, kamu diam saja, kan saya masih di situ. Bahkan saya tersenyum itu karena senang melihat malaikat itu mendoakan kamu. Tapi begitu kamu balik memaki, malaikat bubar. Ketika malaikat bubar, iblis masuk. Ya, daripada saya dekat-dekat iblis, ya lebih baik saya pergi. Jadi artinya apa? Kalau kita ingin tetap diakui sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita hendaknya tidak membalas memaki kepada orang yang memaki kita. Tapi keterusannya, ya sabari dulu lah. Keterusannya sampai di mana? Abu Bakar radhiyallahu anhu saja itu tidak sabar kan. Baik, kembali ke sholawat. Berarti saya alhamdulillah, insya Allah saya akan mendapatkan semacam poin. Ya, kalau orang suka MLM atau apa kan ada poin gitu ya. Jadi katakanlah di sini Mas siapa yang baju hijau? Ya. Nah, kalau sampean baca ini sholat 80 kali di hari Jumat nanti malam atau besok, bacaan sholat sampean itu pahalanya, sampean tetap dapat pahala, saya juga dapat pahala. Kenapa? Karena sampean baca ini berdasarkan informasi dari saya. Nah, sampean kalau pengen dapat pahala lebih banyak lagi, ya ikuti seperti saya, nanti datang ke rumah istrinya, Mak, baca salawat dulu 80 kali, kayak gini nih ya salawatnya. Istri sampean baca, sampean dapat bonus, dapat poin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika ngajari anak. Begitu juga ngajari tetangganya, ngajari temannya. Itu begitu mengalir. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian karena ada yang dibagi tadi berupa lembaran-lembaran, tolong kalau memang tidak bisa menyimpan lembaran itu dengan baik, ya kembalikan aja kepada Pak Yai Mujassid. Nah, kalau memang tidak bisa menyimpan dengan baik. Kenapa? Ya karena itu kan tadi nyetak gitu kan. Nah, kalau tidak disimpan dengan baik kan sia-sia ya. Nah, itu kenapa saya katakan menyimpan dengan baik, suatu saat dibaca lagi. Nah, malam ini akan saya jelaskan satu persatu kalau memang waktunya cukup. Nah, kalau nggak cukup nanti
sedikit yang penting-penting sajalah gitu ya, secara singkat. Di situ dikatakan acara mujahadah sholat umi pertama adalah sholat tasbih. Biasanya terus terang saya menjelaskan sholat tasbih itu bisa makan waktu paling tidak 20 menit. Karena yang saya jelaskan kaifiahnya itu memang ada 3 macam, saya jelaskan satu persatu. Tapi di sini karena waktu sudah hampir ini, maka saya tanya dulu aja lah pada jamaah. Pernah nggak sholat tasbih? Pernah. Yaitu sholat tasbih, yang itu aja yang diamalkan. Walaupun mungkin nanti ada beda sedikit, nggak masalah. Karena yang penting di dalam acara itu adalah ada sholat tasbih bahkan di awal acara. Setelah sholat tasbih, sholat hajat. Sholat hajat ya sesuai dengan yang biasa saja. Karena yang penting sholat hajatnya, bukan harus sholat hajat seperti yang diajarkan oleh kiai ini, enggak. Pokoknya sholat tasbih, sholat hajat yang sudah biasa. Nah kemudian doa. Nah ini kalau doa saya perlu menjelaskan dikit. Doa itu dibaca oleh imam, diikuti oleh makmum, bukan diamini. Kan biasanya Allahumma ya mu'nisa kulli wahid wa ya sahiba kulli farid amin wa ya amin, kan gitu ya. Nah diharapkan kalau jamaah mujahadah sholat umi ini ketika doa bersama, imam berdoa, makmum mengikuti. Allahumma ya mu'nisa kulli wahid wa ya sahiba. Nah, kalau yang pernah umroh atau haji itu sudah biasalah doa yang diikuti itu. Fadilahnya apa atau keutamanya apa? Ini keutamanya duniawi saja. Nah, yang diikuti. Karena yang diamini jelas sunnah Rasul. Kalau yang diikuti itu malah belum ada hadis yang menjelaskan doa diikuti itu. Tapi sudah berlangsung lama ketika ada jamaah haji atau jamaah umroh itu doa di tawaf itu kan mengikuti itu. Saya katakan fadilah duniawi itu begini. Pada suatu saat misalnya, mudah-mudahan iya. Nah, saya sangat berharap iya. Yai Mujahsin bermujahadah dengan jamaah di sini. Beliau dipanggil sama Gus Mahali untuk ikut rapat di kantor apa. Padahal jadwalnya sama dengan pelaksanaan mujahadah. Kalau makmum biasa amin, itu nanti rebutan nggak mau. Sampean aja. Kenapa? Gak ngertinya amin saja. Selalu berdoanya amin. Tapi kalau mengikuti, siapa tahu karena sering mengikuti bisa menjadi hafal. Sehingga ketika imam sedang ada keperluan, salah satu jamaah bisa ke depan untuk mewakili. Itu doa. Nah, kemudian doa itu wa anta qadiyali hajati. Nah, di situ hajatnya apa? Nah, pengen kaya, pengen punya istri lain, pengen punya istri gitu ya, nggak pakai lagi. Atau pengen dagangannya laris, pengen di kantor naik pangkat, yang bertani subur dan seterusnya. Doa apa? Setelah wa anta qadiyali hajati. Nah, kemudian perlu saya jelaskan sedikit juga tentang perubahan dari domir mutakallim wahdah ya, dengan domir mutakallim lil ghair. Itu sering doa dari Nabi
Karena Nabi mengajarkannya dengan dhamir mutakalim wahdah. Yang dimaksud itu misalnya begini. Allahumma inni as'aluka. Inni as'aluka itu sesungguhnya saya mohon kepadamu. Kemudian ketika dibaca berjamaah, domirnya berubah. Inni as'aluka menjadi inna nas'aluka. Nah, ada perubahan. Bahkan saya tidak menghafal teksnya, tetapi saya masih ingat maksud dari hadis itu. Termasuk berdosa seorang imam yang berdoa tetap pakai mutakalim wahdah, padahal itu diamini. Kenapa dikatakan termasuk berdosa? Nah, kalau imamnya lagi berdoa begini, Allahumma inni as'aluka an uzawija imra'an. Lagi berdoa supaya saya bisa mengawini wanita yang di sana. Nah, amin, karena nggak tahu artinya kan. Nah, jadi ini doa untuk pribadi tapi diamini oleh jamaah. Nah, maka kalau lagi berjamaah dirubah tadi. Hanya ketika mengubah di beberapa tempat yang pernah saya kunjungi ada sedikit yang tidak terlalu masalah, tapi secara nahwu masalah. Dan sebaiknya kalau sudah dikatakan ustadz, kiai, itu ya kalau berdoa ya nahwunya yang benar lah. Saya contohkan, masih inna nas'aluka ya. Salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Apa yang mereka itu salah kaprah? Inna nas'aluka, karena inna nas'aluka salamatan fid dinina. Kalau fidinina itu masih benar. Tapi kalau fidinina itu salah kaprah. Masa sudah ada al idhofah kepada dhamir itu tidak benar. Wa barakatan fil rizqina wa ziyadatan fil ilmina itu salah kaprah. Jadi yang benar ya sesuai aslinya. Jadi inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Ini salah kaprah ini. Di beberapa tempat, dan ketika dibetulkan, kalau saya agak salah-salah teori ya bisa dimusuhi saya. Goyaan salah dikit aja kok. Makanya biasanya ya saya datangi ke rumah Pak Ustadz, tadi doa begini, itu kalau menurut, dan itu kalau nggak pelan-pelan gitu, ya orang kalau salah disalahkan itu biasanya marah itu. Nah ini sedikit ya, zaman medsos ini kan banyak hoax. Nah, misalnya ini ada teman sampean nge-share hoax, kemudian sampean memberikan komentar, Mas itu hoax loh. Apa hoax? Saya nggak nge-share yang hoax. Saya kan juga sudah, padahal benar hoax, tapi kalau dikatakan hoax marah. Nah ini ya memang zamannya lagi kayak gini. Nah, makanya ya kalau dalam medsos itu cocok pakai, nggak cocok ya sudah gitu aja. Nggak di like, nggak di komen, karena komen kita kalau salah-salah juga bisa jadi tengkar. Baik, kembali ke doa tadi, diikuti bukan diamini. Nah kemudian yang terpenting dalam doa ini, memang ini hanya beberapa poin nih. Doanya kan panjang itu. Ada kalimat selain tadi wa an taj'ala, ada wa an tumita man amila biha ala dinil Islam wal iman ya Allah ya dzal jalali wal ikram.
Wa antumita, dan hendaknya engkau ya Allah memberikan kematian man amila biha, kepada orang yang mengamalkannya. Kematian ala dinil Islam. Maka kalau nanti di sini juga bermujahadah, doanya semacam itu sama saja dengan mendoakan pengamal sholat umi yang ada di Banten, yang ada di Jakarta, yang ada di Semarang, yang ada di Jambi, dan di mana-mana. Bahkan di negara jiran juga sudah banyak yang mengamalkan. Tadi saya sudah berkesahan atau bercerita ya, di Kuala Lumpur ada komunitas yang mengamalkan sholawat ini, bahkan bermujahadah. Tapi mereka memang perantau, orang Bawean. Nah, udah janjian nanti tahun depan kesini lagi Pak Kiai, insya Allah jamaahnya lebih banyak. Kena corona ya, jadi itu tahun 19, tahun 20, 21 masih libur. Tahun 22 ini saya sudah mulai hubungan dengan sana, tapi di sana mengatakan nanti dulu Pak Kiai, soalnya ini perantau dari Bawean juga masih banyak yang belum kembali ke Malaysia, katanya begitu. Baik, tadi saya ingin menyatakan pengamal sholawat di sini mendoakan pengamal sholawat di mana-mana yang sudah pernah saya datangi. Dan sebaliknya, kalau sampean mengamalkan di sini, sampean didoakan untuk husnul khotimah, untuk meninggal dalam keadaan Islam dan iman, didoakan oleh jutaan pengamal sholawat umi. Kalau saya katakan jutaan, kok berani mengklaim jutaan? Ya, karena yang saya datangi sudah ini provinsi yang ke-15 kalau saya tidak salah ingat. Dan Riau ini termasuk provinsi yang tidak ingin saya datangi. Kenapa? Kalau lihat di medsos, saya datang ke Riau paling-paling nanti di sana dilemparin batu karena saya mengajarkan selawat. Karena di medsos itu malah pernah ada berita katanya ada banser di dikeroyok atau gimana itu. Tapi itu medsos ya, memang banyak hoaxnya. Nah, tapi kok ya itu, saya lagi pengen ke Kepri, pas di Lampung ketemu dengan Gus Mahathir, ngobrol-ngobrol, disambung dengan WA, akhirnya silakan datang. Ya alhamdulillah sekarang bisa silaturahim dengan ibu bapak yang bakal mengirimkan pahala untuk saya karena mendengar dari saya. Dan itu tadi saya sangat harap nanti disampaikan kepada orang lain supaya sampai juga pahalanya jangan kalah banyak dengan saya. Memang pahala yang paling pas ya pahala sampean sendiri, bukan pahala kiriman ya. Makanya amalkan sajalah. Nah, saya kira itu sebagai pengantar karena insya Allah untuk diamalkan di sini tadi saya sudah memberikan penjelasan sholat tasbihnya seperti yang biasa diamalkan, sholat hajatnya seperti yang biasa diamalkan. Mungkin nanti yang agak repot kalau dibaca lurus-lurus saja, itu ada yang merasa, karena baca sholatnya 1000 kali itu ya, 1000 kali. Nah, tentang 1000 kali ini, maka gimana? Dijelaskan juga tentang 1000 kali? Atau cukup dijelaskan juga? Baik. Sebenarnya begini, kemarin saya mujahadah di Cilacap. Di sana bacaan sholawat umi yang belum saya contohkan, yaitu Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Itu di sana dibaca cuma 20 kali. Kemudian diselingi dengan amitna ala dinil Islam wal iman ya Allah ya dzal jalali wal ikram bi syafaati khairil anam
baru membaca yang sudah saya sampaikan, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi, itu 10 kali. Nah, saya waktu itu mengatakan kepada jamaah, kenapa dibiasakan semacam ini? Kata jamaah, supaya yang datang banyak. Sebab kalau dibaca 1000 kali, benar 1000 kali di sini, nanti jamaahnya berkurang katanya. Oh gitu, ya sudah. Terus bagaimana untuk melengkapi 1000 kali? Ya itu cuma dianjurkan bagi yang ingin sampai 1000 kali, tadi udah 30 kali, suruh nambah 970 kali di rumah masing-masing. Jadi karena waktu mujahadah itu biasanya begitu selesai makan-makan, habis makan-makan ngobrol itu bisa sampai jam 11 ya. Makanya diteruskan masing-masing di rumah. Nah, yang 1000 kali ini saya sampaikan, mudah-mudahan ibu bapak hadirin hadirat bisa menerima hadis ini. Maksud saya bisa menerima itu bukan masalah sahih tidaknya, tapi kemudian oh betul, makanya dibaca 1000 kali. Memang inilah faidah dan fadilahnya. Jadi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, man shalla alayya alfa marratin fi kulli yaumin lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Barang siapa yang membaca selawat 1000 kali setiap hari ya. Jadi kalau cuma seminggu sekali atau cuma sebulan sekali, itu tidak termasuk dalam hadis ini. Tapi masih bagus walaupun tidak tiap hari. Nah, kalau yang tiap hari 1000 kali itu lam yamut, tidak akan mati. Hatta yara maq'adahu fil jannah, sampai kemudian melihat tempat tinggalnya di surga. Saya mengilustrasikan pemahaman hadis ini dengan banyak orang yang meninggal dalam keadaan tersenyum. Nah, kenapa orang kok dicabut nyawanya yang begitu sakit ya, sampai ada yang matanya terbelalak karena kesakitan, ada sampai yang meronta-ronta. Ini kok malah diem, tenang, malah tersenyum. Karena dia melihat, ya mati ya nggak apa-apa, jelas-jelas nanti bakal di surga sesuai dengan hadis tadi. Ilustrasi yang lain adalah malaikat Israel, sesuai dengan catatan di Lauhil Mahfuz, mendatangi seseorang yang memang sudah daftarnya hari ini meninggal. Sudah pas mau mencabut nyawa, malaikat Jibril datang. Israel tunggu dulu. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan saya untuk mencegah kamu jangan dulu mencabut nyawa orang ini. Loh, ini catatannya hari iya. Cuma kan ada janji dari kekasih Allah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan orang yang membaca sholawat 1000 kali tidak akan mati sebelum melihat tempatnya di surga. Nah, orang ini belum melihat, jadi jangan dulu dicabut. Nah, kemudian diperlihatkanlah tempatnya di surga, baru dicabut nyawanya, mati dalam keadaan tersenyum. Nah, kira-kira ibu bapak ada yang pengen? Nah, kalau yang pengen ya itu nanti dibaca ulang di rumah. Nah, mungkin kalau baru itu selesai 2 jam mungkin baru selesai. Tapi kalau yang sudah biasa saya laksanakan bersama jamaah di beberapa tempat, itu biasanya 1 jam selesai. Karena memang saya juga mengatakan kepada jamaah, kalau saya sudah menganggap 100, walaupun jamaah baru membaca 50 kali, 60 kali, 70 kali, tetap dihitung 100. Itulah guna
berjamaah. Ada yang kurang tetap dianggap sama dengan yang sempurna. Kayak sholat tasbihnya itu kan membaca tasbihnya dalam rukuk 10 kali ya. Nah, imamnya itu karena sudah biasa, sampean baru 6 kali. Imam sudah i'tidal karena sudah merasa 10 kali. Jangan kemudian disempurnakan 10. Nah, kok rampung 6 kali? Karena imamnya sudah i'tidal, ikut i'tidal. Karena apa? Ju'ilal imam liyutamma bih. Nah, itu dawuh Nabi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi jangan maunya sendiri. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan yang saya sampaikan malam ini bermanfaat, dan apa yang sudah ada di tangan itu seperti yang saya katakan tadi, bagi yang tidak bisa menyimpan dengan baik, tolong kembalikan kepada imam di sini. Kalau bisa ya disimpan dengan baik. Kalau tidak bisa malam ini baca, siapa tahu malam yang lain, dan mudah-mudahan nanti bisa diamalkan. Mungkin yang baik itu ya, yang terbaik itu yang diamalkan sendiri sebenarnya. Ya, jam 3 malam bangun, sholat tahajud dulu, kemudian berujahadah. Nah, tapi walaupun yang baik diamalkan sendiri, ada baiknya juga kalau diamalkan berjamaah di sini. Ya, pertama, ada pahala silaturahim karena berkumpul ya, ada pahala silaturahim. Yang kedua, berkah membaca sholawat. Mudah-mudahan itu ya nggak apa-apa lah, nggak kehujanan, yang penting ya. Tapi kan yang bagus lagi kalau ini ada apa plafonnya kan gitu ya. Nggak harus sekarang, kapan-kapan lah ya, karena rumah ibadah itu bahkan bisa lebih kita utamakan dibandingkan rumah pribadi kita masing-masing. Nah, mudah-mudahan begitu. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Terima kasih sampaikan kepada Syekhana Kiai Haji Salahuddin Abu Nur atas tausiah dan ijazah sholawat umi, sholawat yang pendek tetapi luar biasa. Meskipun kalau diterjemahkan ke dalam sufi sebenarnya juga menakutkan. Tadi kan pahalanya diampuni dosa kita selama 80. Berarti yang hadir yang akeh dosa. Yang hadir ini berarti banyak dosa. Nggih napa nggih? Termasuk aku lah penjaringan baik. Saya paling banter sendiri pakai mikrofon. Jadi terima kasih atas ijazah ini. Mudah-mudahan kita yang hadir bisa nantinya Allah berikan kekuatan. Tidak hanya nanti yang tadi juga sudah untuk mengamalkannya insya Allah. Minimal nanti malam Jumat, besok hari Jumat bisa dilakukan. Terima kasih silaturahmi ini dan ijazahnya Syekhona, mudah-mudahan manfaat untuk kami semua yang hadir. Hadir bersama malam kita hari ini Habib Sinai Asgaf. Masih Bib sudah hadir, tinggal dia Jamaluddin yang belum. Mumpung masih selagi Sya'ban, sama-sama kita membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban
رمضان وبلغنا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Demikian Bapak Ibu yang dilaksanakan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan sana sini. Terima kasih sekali lagi pada Syekhina Haji Salahuddin Abu Nur beserta Ibu Nyai berkenan hadir di tempat kami. Kemudian syukron lakum Sohibul Bait Abah Kiai Mujisin, kemudian para tamu undangan lainnya. Mudah-mudahan pertemuan kita semua ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup izin kembali, biasanya kita menutup sesuatu itu dengan sama-sama, mari. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'a
من فارج على المسلمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Kamu yang dari mana? Itu karena perbatasan ya. Berapa jam dari yang 6 jam. Terus dapat informasi di sekitar pengajian diajak. Kebetulan mau ikut Lansus ya. Pengen? AKD apa di Lansus. Oh. Tempatnya di sini. Di apa? Ya di Baru lah. Lansing.